Selamat malam Ibu Anissa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Hartati Syadari dengan NPM 232531011112. Baiklah Ibu, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan individu saya untuk tugas UAS, yaitu pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Negara yang sedang berkembang cenderung akan mengalami yang namanya inflasi. Negara dengan inflasi di bawah 3% masih di ambang batas normal bagi suatu negara, tapi sebaliknya, negara dengan inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus di suatu negara dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting. Laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan kepada perekonomian. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naik tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan berakibat pada makin tinggi tingkatnya kemiskinan di Indonesia. Karena semakin tingginya tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga menimbulkan kemiskinan dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di sini saya akan menerangkan pengertian dari inflasi sendiri. Inflasi adalah naik harganya secara umum yang disebabkan tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi produksi, penentu, dan lain-lain dalam pencetakan uang dan sebagainya dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat menurut dari Potong. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara merupakan salah satu fokus yang harus dicapai di setiap tahunnya. Angka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan. Hal tersebut juga menjadi salah satu fokus dari bangsa Indonesia sendiri. Analisis data penelitian adalah suatu langkah yang sangat kritis. Untuk itu, di dalam penelitian ini saya akan menerangkan beberapa hasil-hasil dari teknik penelitian atau analisa data yang diambil dalam melihat inflasi yang terjadi di Indonesia. Baiklah, yang pertama itu analisa data diuji dengan regresi. Di sini ada tampilan dari tabel yang saya ambil dari sebuah jurnal, yaitu di sini diterangkan adanya inflasi dan di sini ada keterangan dari tabel B, kemudian standar errornya, kemudian ada beta dan juga T dan signifikannya. Dan di bawah itu adalah penjelasannya, yaitu berdasarkan tabel di atas, koefisien pada kolom B, yaitu yang ada pada nilai 47,698, yaitu nilai konstan. Sedangkan nilai inflasi, yaitu B, ada di dalam jumlah 0,321, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis menjadi Y sama dengan A ditambah BX, yaitu Y sama dengan 47,698 ditambah 0,321, di mana Y adalah pertumbuhan ekonomi dan X itu adalah inflasi. Teknik pengambilan keputusan yang dimaksud dalam analisis regresi linear ini yaitu nilai konstanta sebesar 47,698 menyatakan bahwa jika nilai X sama dengan 0 atau inflasi tidak ada, maka nilai variabel pertumbuhan ekonomi adalah menjadi 47,698. Koefisien regresi variabel inflasi, yaitu 0,321, mengandung arti bahwa setiap penambahan satu variabel atau satu inflasi, maka hal di atas yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,321. Selain itu, output yang diketahui pada tabel 4.1 ini nilainya dihitung menjadi 3,710 dengan nilai signifikan yaitu
0,00 lebih besar dari lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti pada adanya pengaruh yang nyata dan signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian saya akan menjelaskan dari uji hipotesis. Di sini ada 3 tabel, yaitu nilai T yang kita ambil, yaitu 3,532, dan signifikannya itu 0,039. Dan di bawah adalah keterangannya, yaitu besar nilai T tabel dengan ketentuan dua sisi 0,05, maka T tabel pada uji parsial 2,306. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, bahwa uji parsial dapat diketahui mempunyai pengaruh atau tidak berpengaruh pada masing-masing variabel bebas dan variabel terikat. Dalam tabel 4.2 ini, bahwa inflasi mempunyai nilai T yang hitung yaitu 3,532 lebih besar dari nilai T, yaitu 2,0306 dengan tingkat signifikan 0,039 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan kalau HO ditolak, HA diterima, artinya inflasi berpengaruh terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kemudian saya akan menjelaskan uji koefisien determinasi atau R2. Di sini ada tabel 4.3, yaitu ada 2 kolom, model A dan R square. Dan di sini saya akan menjelaskan dari keterangan tabel di atas itu, yaitu koefisien determinasi ini menentukan besar hubungan variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dengan adanya regresi linear antara Y atas X. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi independen amat terbatas. Berdasarkan data di atas, nilai R atau square adalah 0,806 atau 80,6%, yang menunjukkan terdapat pengaruh hal yang berarti 8,6% variabel inflasi bisa dijelaskan oleh produk domestik bruto atau PDB bersama-sama, sedangkan sisanya 19,4% dipengaruhi variabel-variabel lainnya. Dari tabel 4.2 bahwa inflasi mempunyai nilai T hitung atau inflasi 3,532 lebih besar nilai T tabel 2,306 dengan tingkat signifikan 0,039 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Artinya, inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto, PDB. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto. Hal yang menyebabkan meningkatnya inflasi di Indonesia salah satunya adalah dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berakibat naiknya harga BBM, harga sembako, menurunnya minat masyarakat membeli karena sangat sedikitnya pendapatan yang didapatkan pada saat COVID-19, bahkan meningkatnya drastis pengangguran di Indonesia karena banyaknya pemutusan kerja pada saat pandemi COVID-19. Ringkasan saran dan solusi. Inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2022. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi yang tidak terduga terjadi di Indonesia, terutama contohnya inflasi yang terjadi pada tahun 2020, yaitu inflasi yang meningkat disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia yang berdampak pada naiknya harga BBM dan sembako. Menurunnya minat beli masyarakat, serta meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Semakin tinggi angka inflasi di Indonesia, maka akan semakin mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat pada angkanya, nilai inflasi yang terjadi di Indonesia pada periode 2016-2020 masih berada di kisaran normal dan masih dapat memberikan kesempatan bagi negara Indonesia
untuk meningkatkan perekonomian. Dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah ataupun kebijakannya, yaitu selain kebijakan dari fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat tingkat upah, dan menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi bangsa barang. Baiklah Ibu, demikian hasil presentasi saya, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat masa pandemi COVID 2019. Eh, dengan waktu yang sudah diberikan, saya mengucapkan terima kasih dan semoga video presentasi saya mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Ibu, selamat malam.